Salam jumpa dan namo buddhaya. Pemirsa, senang sekali saya Sinta kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Manage Your Mind. Dan seperti biasa, saya sudah ditemani dengan narasumber kita, yaitu adalah Ibu Brenda. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Gimana Namo kabarnya Namo Buddhaya? Baik, baik. Gimana perjalanannya dari Jakarta atau mungkin Ibu sudah lama ada di Malang? Seminggu di Malang. Sudah seminggu di Iya. Malang ya. Jadi senang sekali kita dapat kesempatan berjumpa dengan Ibu. Saya bisa berbincang-bincang dengan Ibu Brenda. Iya, sama-sama Mbak Dan Sinta. tema kita pada kesempatan kali ini adalah buah dari perbuatan. Yang mana Bu Brenda, kita biasanya orang-orang tidak tahu bahwa suatu ketika kita dicuri barang kita. Orang kehilangan, kita kan tidak tahu, mungkin sedang apes atau mungkin itu adalah buah dari perbuatan karma atau perbuatan kita di masa yang lampau. Nah, maka dari itu langsung saja kita dengarkan penjelasan buah dari karma oleh Ibu Brenda, silahkan. Ya, kita membahas tentang kehilangan barang. Iya. Beberapa waktu yang lalu, profesi saya sebagai clinical hypnotherapist sering didatangi orang-orang untuk yang ketakutan, yang apa. Saya baru kedatangan seorang ibu yang katanya kena hipnotis, barangnya dicuri, hilang. Saya jelaskan pada ibu itu bahwa bukan hipnotis, tetapi itu adalah ilmu sihir dan gendam. Oh gitu. Jadi ceritanya adalah beliau ke pasar, didatangi oleh seorang ibu-ibu, menanyakan tentang banyak hal, minta diantar ke salah satu toko obat. Jadi begitu diantar ke rumahnya, singkat cerita dia membungkusi semua barang punya dia, emas ya, ya uang ya, dolar ya, apapun hilang kekayaan semua. miliknya gitu ya, ya. Kekayaan dia sepanjang kehidupan dia. Dan dia bingung, begitu sedih dan ketakutan, dia masih ketakutan ke pasar jadi ceritanya. Saya bilang, ibu harus mengerti bahwa ini adalah perbuatan buah dari yang lalu. Mungkin bukan dalam kehidupan ini, tapi mungkin dari kehidupan sebelumnya. Dia bilang, iyalah apalah pokoknya saya mau membuang rasa takut saya. Jadi saya bilang, kalau ibu mau membuang, ibu harus mengerti apa penyebabnya. Jadi kebetulan beliau itu bukan Buddhis. Dan saya bilang, ya udah kita open, saya menggali. Bisa ditebak kehidupan lalunya sebagai apa? Sebagai seorang tukang copet di India tahun 1700-an sekian. Iya. Dan sepanjang kehidupan orang itu, dia kerjanya mencopet. Mencopet mungkin ya namanya di India tahun 1700-an susah. Jadilah dia mengambil barang-barang, dia sering ke pasar. Ngambilin, mencuri makanan, mencuri apa aja yang dia bisa. Ya, apa aja yang bisa dia curi, dia curi. Sepanjang kehidupan itu satu kehidupan. Dan ternyata dia mengerti, oh ternyata kalau saya mengambil punya orang, inilah perbuatan yang saya terima. Iya Bu, sama dengan hukum tabur tuai, itu adalah hukum karma, ini adalah hukum alam. Siapapun akan menerima buahnya kalau pernah melakukan sesuatu sebelumnya. Siapapun itu, siapapun, baik itu Buddhis yang percaya ataupun tidak percaya. Baik percaya maupun tidak percaya, inilah hasil dari perbuatan yang kita terima sekarang dari apa yang pernah kita lakukan. Mungkin bukan dalam kehidupan sekarang. Kenapa misalnya bertanya, kenapa ya Bu dalam kehidupan ini saya jadi orang baik-baik, tapi kok kayaknya saya sial terus, seperti yang tadi disebutkan. Saya bilang, lah kehidupan ini kan bukan cuma kehidupan sekarang. Banyak sekali perbuatan-perbuatan kehidupan lalu, di mana kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Jadi kalau misalnya kita mendapat sial sekarang, mungkin juga bisa jadi itu adalah buah dari tidak hanya di masa sekarang tapi juga di masa yang lampau. Betul. Kalau misalnya itu perbuatan baik, misalnya kita ada orang itu bisa dikatakan sudah kaya, tapi kenapa dia juga masih dapat hadiah yang melimpah, dapat undian, dapat menang apa-apa. Nah itu kalau kayak gitu, itu juga bisa dikatakan buah dari karma perbuatan. Dia sering berdana, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, berdana kepada biku sangga, berdana kepada siapapun, misalnya dimanapun kita punya kesempatan berbuat baik, lakukan itu. Kita berdana memberikan makanan
kepada biku yang paling bagus, Yang kepada paling pemuka bagus, iya. agama, itu kita akan mendapatkan pahala atau berkahnya kembali, kita tidak akan kekurangan makanan. Oke. Itu otomatis. Saya pernah berdana makanan pagi-pagi, siangnya saya langsung diundang makan oleh teman saya. ya? Padahal kita nggak ada rencana. Iya, iya. Nah seperti itulah. Oke. Cepat sekali buah itu kadang berbuah dalam kehidupan sekarang, kadang bukan. Oke. Jadi tidak bisa kita tidak bisa dibilang bahwa sekarang kita berbuat hari ini ataupun besok dalam kehidupan saat ini juga kita akan menerima. Bisa jadi itu di kehidupan yang akan datang kita Betul. akan menerima. Oke. Iya. Jadi apa yang kita apa yang kita lakukan pada hari ini saat ini itu akan berbuah di masa yang akan datang. Betul, Seperti itu. betul. Nah, kalau seandainya kita sakit, Bu, Mhm. kita menerima bukan musibah ya, jadi semacam penyakit yang tak kunjung sembuh. Nah, itu bagaimana, Bu? Penyakit tak kunjung sembuh ini ada hubungannya dengan pembunuhan. Oke. Kalau orang yang umurnya pendek, Mhm. kalau orang yang penyakitan, itu pasti dulunya pernah membunuh. Oke. Mungkin dalam kehidupan sekarang, mungkin di kehidupan lalunya, pasti dia membunuh. Tergantung besar kecilnya penyakit, itu ada hubungannya dengan besar kecilnya makhluk yang dibunuh. Oke. Jadi kalau misalnya kita pernah membunuh orang dulunya, bukan dalam kehidupan sekarang nggak pernah membunuh apapun, Iya, betul. nyamuk nggak pernah ditepok, semut nggak pernah nggak pernah. dipencet. Tapi kenapa penyakitan? Nah ini buah dari yang lalu. Oke. Kalau dalam peperangan, suka atau tidak suka, kita akan membunuh. Oke. Jadi dalam Iya, kehidupan betul. dulu, kan kehidupan kita belum tentu selalu perempuan. Kayak Iya. seperti saya pun banyak sekali kehidupan menjadi laki-laki dan itu pernah membunuh pula. Oh ya? Menjadi prajurit pernah, menjadi jenderal pernah. Nah itu karena itulah buah dari perbuatan yang lalu itu membuat umur bisa pendek, membuat penyakitan. Makanya sekarang kita berusaha menolong, Oke. menolong makhluk-makhluk yang menderita, mengobati binatang-binatang, mengobati orang. Kalau ada orang sakit, kita berikan dana dan kita limpahkan itu. Semoga apa yang saya lakukan ini menetralisir, tidak bisa menghapus. Oh, tidak bisa menghapus. Menetralisir karma-karma buruk yang pernah saya lakukan. Oke. Kalau bisa dinetralisir itu, tapi kan kita juga akan tetap Menerima tetapi hasilnya. tidak parah. Oh gitu. Misalnya kena kanker, Oh, nah. sembuh. Iya, Ada pula orang kanker meninggal. iya. Jadi kalau itu sembuh, itu adalah ada juga hasil perbuatan baik. Kita memberikan obat-obatan, kita memberikan bantuan keuangan mungkin kepada orang sakit. Itu ada buahnya. Kita tidak perlu berharap, oh kapan ya buahnya berbuah. Iya. Jangan mengharapkan. Pada saat waktunya timbul, tepat itu akan berbuah. Otomatis. Jadi makanya kita kondisikan banyak-banyak berbuat baik. Oke, kalau misalnya kita banyak berbuat baik, kita juga pasti timbunan karma baik di masa yang lampau akan cepat berbuah juga. Aha. Oke, begitu. Betul. Nah, kalau misalnya begini Bu Brenda, kalau misalnya kita tidak sengaja membunuh seperti kemarin saya melakukan perjalanan naik mobil, kita sudah dalam posisi jalanan sepi, kita ngebut kenceng naik mobil, di tengah jalan ada ular. Ada ular, nah kita tidak sengaja melindas ular itu. Nah, kemudian itu nanti apakah itu juga akan berbuah di masa yang akan datang? Selama tidak ada keinginan untuk membunuh, itu ada syarat. Membunuh itu ada syaratnya. Ada keinginan, ada makhluknya, ada makhluk yang akan dibunuh. Iya. Ada senjata, terjadi perbuatan pembunuhan itu, makhluk itu meninggal atau mati. Itulah syarat pembunuhan. Kalau binatang ular itu terlindas tanpa disengaja, tidak ada niat. Tidak ada, oh gitu ya, ya betul. Karma tidak seberat kalau ada niat. Kalau ada niat, ditusuk begitu ya. Gitu ya. Itu lebih berat gitu. karmanya daripada tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, ya perbuatan penyakitnya itu tidak parah atau mungkin tidak berbuah karena tidak ada niat itu. Nah,
kebanyakan orang itu mengatakan begini, kamu jangan membunuh sapi, nanti dia akan di kehidupannya akan datang kamu bisa terlahir sebagai sapi. Kamu jangan bunuh semut karena besok di kehidupannya akan datang kamu jadi semut. Nah, apakah itu betul atau tidak, Bu Brenda? Oke. Kebetulan saya pernah bermeditasi dan mengetahui kehidupan lampau saya sebagai seperti bison, seperti sapi besar itulah. Dan ternyata memang sebelum kehidupan itu saya pernah membunuh binatang itu. Jadi itu yang saya pribadi alami. Jadi kalau itu dari buku dan ada penjelasan tentang itu, saya merasa itu kemungkinan besar iya, karena itu terjadi pada saya pribadi. Jadi itu saya dapatkan dari meditasi bahwa saya menjadi binatang itu karena kehidupan sebelumnya pernah menjadi binatang itu. Iya, ya baik. Kita tunda sebentar, Bu Brenda. Ya, baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah pariwara yang berikut ini kita masih akan berbincang-bincang yang lebih seru lagi. Jadi tetap di Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih di Manage Your Mind, dan pemirsa, tema kita pada kesempatan kali ini adalah buah dari perbuatan. Nah, seperti yang telah kita bicarakan tadi, saya dengan Bu Brenda tadi membicarakan tentang pencurian, pembunuhan, kemudian bagaimana orang bisa sakit-sakitan pada masa sekarang. Ternyata di kehidupan yang lampau bisa jadi itu adalah perbuatan-perbuatan buruk di masa yang lalu, begitu ya Bu Brenda ya. Nah, kemudian saya pernah membaca buku ini, Bu Brenda, tentang pembunuhan juga kebetulan. Jadi kamu seperti yang tadi saya ucapkan, kamu jangan bunuh semut biar kamu tidak jadi semut, kamu jangan bunuh sapi biar besok tidak jadi sapi. Kalau misalnya seperti itu, hasilnya membunuh sapi besok jadi sapi, kan orang bisa berpikiran, wah mending aku bunuh presiden saja biar besok saya jadi presiden. Mending kita bunuh jenderal saja biar besok jadi jenderal. Nah, itu bagaimana, Bu Brenda? Oke, itu tadi ada syarat 4 pembunuhan yang sudah kita diskusikan. Kalau tadi juga saya sudah bicarakan, penyakit kita itu ada hubungannya dengan besar kecilnya sesuatu yang kita bunuh. Pembunuhan manusia ini adalah pembunuhan yang berat. Itu yang membuat penyebab menjadi penyakitan atau umurnya pendek. Jangan berpikir membunuh presiden akan menjadi presiden, karena buahnya itu malahan menjadi penyakit dan atau umur pendek. Mungkin dua-duanya. Misalnya ada anak kecil, kenapa baru 5 tahun kok sakit tertentu, meninggal pula. Yaitu adalah buah dari perbuatan lampaunya. Sehingga dengan begini kita mengerti, kita membantu jangan sampai membantu diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan pembunuhan tapi kita bantu orang-orang, kita bantu makhluk melepaskan. Makanya di luar-luar itu suka ada pelepasan ya, yang dinamakan dengan, ada yang menyebutnya dengan fangsen, ada yang menyebutnya dengan pelepasan binatang. Itu membantu kita supaya makhluk-makhluk itu, kalau kita pernah membunuh, kita membantu melepas, itu ada penetralisir, tidak bisa habis. Tapi menetralisir sehingga mau penyakit, misalnya karena kanker, sembuh. Bukannya berarti kena kanker meninggal. Jadi kita membantu fungsi pelepasan itu. Tetapi kalau karma buruk begitu banyak diperbuat di kehidupan lampaunya, walaupun kita fungsi pun, itu ada penetralisir dalam kehidupan dia mendatang. Kalau dia tidak sembuh malah meninggal. Karena begitu banyak perbuatan buruk yang pernah kita lakukan sebelumnya. Begitu ya. Jadi tidak bisa kita netralkan pada saat ini juga berarti ya Bu. Ya mungkin bisa jadi tergantung kapan waktu karma itu akan berbuah. Tepat tidaknya. Karena ada kondisi. Ada kondisi itu yang membuat karma itu langsung berbuah dalam kehidupan ini atau mungkin di kehidupan mendatang. Iya, seperti kalau misalnya ini Bu Brenda, kadang kita kan bisa menemui orang berwajah cantik, ada juga yang berwajah buruk, nah seperti itu. Apakah itu juga merupakan buah dari perbuatan di masa yang lampau? Oh iya, jelas. Orang yang banyak
marah-marah, Oke. cemberut, itu akan mengakibatkan mukanya buruk, tidak enak dilihat. Oke. Tetapi kalau kita banyak senyum, kita berhati baik, memberikan sesuatu dengan ketulusan, kita dengan orang, kita ramah, Oke. itu akan membuahkan kecantikan. Dan ada juga kalau dalam cerita-cerita yang lalu-lalu kita mendanakan bunga itu kan pertanda sesuatu yang cantik. Iya. Berdana bunga di altar, itu membuat wajahnya bersinar berseri. Seperti itu, itu ada cerita seperti itu. Tapi yang langsung itu adalah sekarang begini deh, nggak usah kehidupan mendatang atau kehidupan lalu. Kalau saya pasang muka asem, Iya. apa muka saya kelihatannya bagus? Oh tidak. Iya, tapi kalau saya senyum, saya memancarkan kebahagiaan, membagi kebahagiaan buat seputar, tentunya orang akan melihat itu. Oke. Dari pancaran wajah kita bisa terbaca. Gitu ya. Langsung itu kalau itu. Iya, Itu betul. langsung terlihat. Jadi tapi kalau kita begitu banyak marah-marah, emosian, wah itu mukanya jadi jutek. Iya, oke. Oke, saya jadi kepikiran ini Bu Brenda. Saya kembali ke function tadi ya. Aha. Kita biasa pelepasan binatang itu burung, Ya. atau mungkin ikan. Nah, kalau seandainya saya pernah baca atau melihat salah satu di tayangan televisi gitu, saya lupa. Di India itu yang dilepas bukan binatang-binatang seperti itu, tapi binatang seperti sapi, seperti kerbau. Nah, apakah besar kecilnya binatang itu juga menentukan kita bisa menetralisir atau tidak besar tidaknya kita menetralisir perbuatan buruk kita? Ya, tentunya kalau kita pernah seperti yang saya alami, saya pernah membunuh binatang besar seperti bison itu, dan saya ternyata mengalami kehidupan seperti itu. Jadi dalam kehidupan ini apakah saya harus mencari binatang seperti itu? Kalau itu bison itu cuma ada di Amerika, tidak ada di Indonesia, ya saya tidak bisa. Tetapi yang saya lakukan adalah memaafkan diri saya sendiri akan apapun yang pernah saya perbuat. Karena dengan pemaafan juga dengan pelepasan binatang, apapun yang kita bisa lepaskan kita lepaskan. Yang paling bagus itu binatang mau dipotong, kita beli, kita selamatkan, kita lepaskan. Apapun itu bentuknya. Oh gitu ya. Jadi misalnya seperti tadi mau melepaskan sapi, lah ya cari lahan yang bisa dia hidup, yang dia bisa makan rumput, misalnya di daerah yang terbuka, di mana itu bisa membantu dia supaya hidup. Nah ini kita membantu kita pula menetralisir karma-karma buruk. Ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia ya Bu ya, kita melepaskan sapi misalnya di tanah lapang yang banyak rumputnya, tapi kan orang kan bisa saja orang lain menangkap dan kemudian membunuhnya lagi. Seperti itu gimana Bu? Kalau begitu itu ada juga buah karma dari si sapi itu. Oh gitu. Jadi memang sekarang begini, kita bantu dia lepas. Kita sudah membantu dia melepaskan jiwa dia dari yang mau dibunuh, ya. Kita lepaskan dan dia tertangkap. Nah, kehidupan binatang itu kan biasanya memang ditangkap untuk dibunuh. Iya. Ya, kalau memang itu kejadiannya itu sudah karmanya si sapi, waktunya sudah matang, dia harus meninggal dalam kehidupan sapinya itu. Dengan demikian dia bisa, semoga dia terlahir kembali ke tempat yang lebih bahagia. Mungkin di alam manusia, mungkin di alam-alam bahagia, alam-alam dewa, alam-alam Brahma, seperti itu. Oke, tapi yang jadi pertanyaan saya di kepala saya nih Bu, apakah kita bijaksanakah kita juga melepas binatang-binatang seperti itu? Karena kita akan lebih menyengsarakan mereka, seperti misalnya kita function, contohnya burung kakak tua. Burung kakak tua di zaman sekarang kan sudah susah sekali untuk mendapatkan makanan. Nah, kalau misalnya kita function burung itu, bukankah kita akan malah akan membunuh binatang itu? Gitu. Function burung itu lakukan di tempat seperti hutan yang terbuka, maksudnya yang dia bisa mencari makan. Jangan function di padang rumput, di padang pasir yang nggak bisa dia makan. Lah itu sama juga menyengsarakan dia, betul. Tapi kalau kita seperti saya, kalau saya sering function itu, saya lepasnya di Monas misalnya.
Di Monas itu kan taman banyak pohon-pohon. Iya. Nah itu saya bawa, saya beli burungnya, saya minta abangnya, bang kasih makan. Jadi sepanjang perjalanan dari tempat belinya sampai ke Monas, itu saya burung kan sempat makan. Iya. Dan pada saat saya lepaskan, saya buka pula boxnya. Jadi kalau masih ada yang belum cukup makan, mereka masih bisa makan. Sudah itu mereka terbang. Oh gitu. Jadi kita lepaskan di tempat yang dia bisa cari makan dan dia bisa hidup. Jangan lepaskan Kita tidak bisa. Misalnya ikan tawar dilepas di laut lah ya mati, jangan. Jadi melihat pula kondisi di mana binatang itu bisa hidup. Oke, jadi tidak bisa kita sembarangan. Betul. Sembarangan melepas seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau ini Bu Brenda, saya sekarang terlahir sebagai perempuan. Bisa jadi kan Ibu tadi mengatakan di kehidupan yang lampau saya bisa saja jadi laki-laki, mungkin juga jadi binatang juga bisa. Nah, apakah yang buah karma apakah yang saya lakukan di masa yang lampau sehingga saya bisa terlahir sebagai perempuan seperti sekarang? Oke. Kadang orang punya sifat iri. Oh, iya. Atau keinginan. Bukan kadang, Bu. Memang biasanya memang ada, Bu, kalau kayak gitu. Sekarang misalnya saya melihat contoh siapa ya yang saya melihat seseorang yang begitu luar biasa saya kagumi, enak ya dia jadi laki-laki. Keinginan itu akan bisa membawa kita ke sana. Karena keinginan sekecil itu ya, Bu ya? Bukan cuma keinginan kecil, karena ada rasa iri, ada misalnya nih seseorang kita iri pada atau marah pada perempuan atau apa. Saya nggak suka dengan keadaan saya seperti ini. Semakin tidak suka semakin jadi. Jadi kita istilahnya ya apapun yang kita sudah jadi perempuan ya sudah kita terima. Karena ada masa-masa di mana kehidupan lalu kita ini, contoh. Kenapa dalam kehidupan seseorang itu bisa menjadi perempuan, bisa menjadi laki-laki? Itu tentu ada perbuatan karma yang mendorong laki-laki dan perempuan itu. Jadi pada saat misalnya kita dalam kehidupan sekarang, istri kita melahirkan, menjaga anak di rumah, harus membesarkan, tapi banyak bapak-bapak yang berpikir enak bener, diem-diem uncang kaki di rumah, saya yang capek kerja. Dia berpikir seperti itu, ada rasa iri di situ. Biarpun dia jadi ada rasa tidak suka sebenarnya, karena dia berpikir jadi perempuan enak, jadilah kehidupan mendatang perempuan. Jadi semacam tekad yang yang tidak dengan diniati begitu. Betul. Ya. Itu bisa menjadikan kita. Dan kalau kita bertekad, semoga dalam kehidupan mendatang perbuatan baik kita cukup untuk menjadi seorang laki-laki. Tujuannya apa? Menjadi perempuan tujuannya apa? Ini ada salah satu kejadian yang menarik kemarin, Bu. Tapi ini dijawab nanti dulu ya, Bu ya. Oke, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, saat lagi kita masih akan segera kembali. Terima kasih Anda masih di Manage Your Mind, dan pemirsa, bincang-bincang kita semakin menarik saja karena pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan apa saja yang ada di kepala saya dan mungkin juga ada di pikiran Anda pemirsa. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan Ibu Brenda, kita lanjutkan lagi. Nah, Bu Brenda, tadi sebuah kejadian yang kemarin terjadi adalah anak dari kecil dia dilahirkan sebagai perempuan. Kemudian setelah dia beranjak remaja, dia berubah kelamin menjadi laki-laki. Nah, itu karma yang atau perbuatan yang dia perbuat di kehidupan yang lampau itu seperti apa ya, Bu ya? Ya. Jadi biasanya seseorang itu kepingin menjadi sesuatu itu ada hubungannya dengan karma masa lalu. Makanya saya sering bilang jangan janji. Seandainya sepasang suami istri dalam kehidupan sekarang atau kehidupan lalunya begitu kuatnya, begitu saling mencintai dan berjanji, nanti ya di kehidupan mendatang kita sama-sama jadi suami istri lagi. Siapa yang bisa menjamin dua-duanya jadi satu jadi laki, satu jadi perempuan? Oh begitu. Yang terjadi adalah karena dalam kehidupan itu dia adalah suaminya dan sekarang terlahir jadi perempuan, dia kepengen jadi laki-laki.
karena terbawa dari yang lampaunya itu. Oke. Karena secara subconscious di dalam bagian dari kesadaran Alam yang bawah sadar bisa dikatakan seperti itu yang sering salah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebetulnya salah bukan ya? alam di bawah sadar, Oh, gimana? tapi bagian dari kesadaran seseorang. Oh, Nah, oke. itu yang membawa seseorang itu karena semua ingatan itu tersimpan sebenarnya. Oh ya, Memori sepanjang kehidupan itu tersimpan di sana, betul. dan dia mengingat kehidupan lalunya menjadi laki-laki. Jadilah kepengen jadi laki-laki. Rasanya dalam kehidupan ini biarpun raganya perempuan tapi sifatnya seperti laki-laki. Oke. Itu bisa dari dorongan karma masa lalu. Bisa juga dalam kehidupan sekarang. Saat ibunya hamil, ibunya pengen pengen punya anak Anak laki-laki. laki-laki. Jadilah anak perempuan itu tomboy. Karena keinginan si ibu ditangkap oleh si bayi. Oke. Paham ya? Jadi kadang-kadang ini semua bawaan-bawaan dari yang lalu. Makanya kenapa ada anak kecil yang cowok tapi punya sifat cewek seperti itu. Oke. Karena ibunya atau orang tuanya kepengennya dia jadi perempuan, atau dalam kehidupan lampaunya yang langsung dia adalah perempuan yang Iya, pesolek, yang apa gitu. Oke, banyak faktor yang mendukung iya. hal itu ya, Bu. Betul. Ya. Nah, kemudian yang tadi tentang ganti kelamin tadi, Bu. Itu apakah juga karena ibunya hamil, atau mungkin bisa jadi di kehidupan lampaunya dia yang Salah mendorong? satu di antara dua. Oke. Bisa jadi dari kehidupan lampaunya. Makanya jangan janji nanti ya kita sehidup semati, karena itu janji itu adalah hutang. Makanya dalam kehidupan sekarang jangan janji. Kalau kita bisa lakukan, saya usahakan. Tapi tidak Bilangnya, janji. tapi jangan janji. Oke. Karena janji itu hutang, biar bagaimana itu akan mengikat, melekat pikiran dan perasaan kita itu kepada janji itu. Karena ada juga nih janji. Misalnya dalam kehidupan lampaunya, aku berjanji sehidup semati kapanpun kita hidup. Dan ternyata itu dulu. Ternyata dalam kehidupan sekarang, dalam kehidupan ini sulit jodohnya. Ditunggu-tunggu ketemu sama laki-laki atau perempuan lain rasanya nggak cocok aja. Oke. Lah ya karena pernah janji itu. Tersimpan di dalam ingatan itu menjadi kemelekatan. Dan itu yang menjadikan dia sulit menemukan pasangan hidup dalam kehidupan sekarang. Setelah mengerti, oh iya ada janji, ya sudah lepaskan itu dulu. Sekarang beda. Oh gitu. Jadi caranya supaya kita biar bisa dapat jodoh, misalnya tadi contohnya jodoh, kita lepaskan janji dulu. Caranya gimana, Bu, melepaskannya? Kita kan Biasanya yang saya lakukan ketemu di dalam sesi ya. Karena janji itu kalau tidak mau melakukan sesi dengan terapis, ya kita memaafkan diri kita. Saya maafkan diri saya akan apapun yang pernah saya katakan, akan apapun yang pernah saya perbuat. Jadi kalau pernah terjadi janji, mulai saat ini saya lepaskan janji-janji apapun yang pernah saya buat. Baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang lalu. Oke. Baik itu janji kepada diri sendiri. Iya. Kita misalnya, saya pernah saya punya tekad misalnya di kehidupan yang akan datang, semoga saya menjadi murid Sang Buddha. Pokoknya saya kepingin di kehidupan yang akan datang, saya kepingin jadi murid Sang Buddha. Pokoknya dari itu. Kemudian saya terlahir di sebuah negara yang mayoritas adalah mungkin non-Buddhis. Nah, itu saya kan pasti mau tidak mau saya hidup dengan keluarga yang non-Buddhis, saya juga pasti beragama yang non-Buddhis. Betul. Nah, itu bagaimana, Bu? Tapi biasanya orang-orang yang punya keinginan itu, ini pernah ketemu dengan salah satu klien yang dia non-Buddhis kebetulan. Juga sama seperti Sama, dia berjanji, dia tahu dia punya janji tekad itu dalam kehidupan lampaunya yang merupakan seorang biku. Oh gitu. Dalam kehidupan sekarang, dia senang sekali mencari spiritual yang rasanya tidak cukup di dalam agamanya. Oke. Jadi dia mencari dan ketemu, baca buku, lah ini yang saya cari. Oh gitu. Biarpun dia dalam kondisi bukan Buddhis. Bukan Buddhis ya. Suami saya adalah salah satunya. Dia terlahir jadi orang Amerika di negara Amerika yang non-Buddhis. Tetapi pada saat dia ketemu buku, ini dia nih yang saya cari, dan dia menjadi Buddhis sebelum ketemu saya. Nah, itu adalah dukungan karma dari masa lampau, dan karena dia pernah menjadi seorang biku, kehidupan sekarang ini pun dia punya kecenderungan ke sana.
jarang sekali melakukan pelanggaran sila. Kalaupun melakukan pelanggaran sila ya yang ringan-ringan tapi tidak berat. Misalnya dia pernah mengambil uang ibunya misalnya seperti itu. Ya, tapi dia mengerti saya mengambil karena saya butuh ini dan akhirnya dia ngaku juga ujungnya katanya. Nah, dengan mengaku itu dia pernah mengambil, dia ngaku dan dia minta maaf dan dia bilang, "Mah, ini dulu uang yang pernah saya curi, saya bayar sekarang." Oh, jadi kayak seperti hutang disaur gitu. Jadi itu yang dia lakukan pada ibunya. Oh, gitu. Waktu ibunya masih ada. Oke. Jadi kalau misalnya seperti itu nanti buahnya gimana, Bu? Tetap aja akan ketemu lagi dengan Buddhism. Kalau kita punya tekad seperti itu yang kuat. Kalau misalnya kita mencuri, kita sudah ketahui, kita mengambil dulu nih ya, Bu, ya. Bisa saya mengambil buah milik tetangga, saya ambil dulu. Kemudian baru setelah saya selesai makan, saya ngomong ke orang itu, ke yang pemilik, saya tadi ngambil mangga gitu. Nah, itu buahnya yang akan saya terima gimana, Bu? Apakah besok saya juga akan barang saya dicuri, kemudian orang itu baru mengaku? Bisa. Kan makanya kadang-kadang barang kita hilang, ketemu lagi. Begitu. Itu kan pernah terjadi misalnya. Itu seperti itu. Oh gitu ya, Bu ya. Jadi itu adalah buah dari apa perbuatan kita. Sekecil apapun itu akan membuahkan hasil. Jadi makanya jangan takut untuk banyak-banyak berbuat baik. Setiap hari 1 tetes air, istilahnya kita menanam perbuatan baik sedikit demi sedikit seperti setetes air. Lama-lama gelas ini penuh juga. Kalau perbuatan jahat yang kita masukin terus, lah yang ada keluarnya yang jelek-jelek. Misalnya sering ditipu dalam kehidupan sekarang, sering penyakitan, kenapa rasanya susah aja, seperti itu. Itu adalah buah yang lampau. Nah kalau misalnya perselingkuhan, Bu? Nah itu, saya ada banyak teman-teman yang di kehidupan sekarang itu ada yang mereka sudah berkeluarga, kemudian pasangan hidupnya bersama dengan cari yang lainnya gitu. Nah, apakah itu karena kehidupan lampau juga pernah seperti itu atau bagaimana? Ya, tentu saja. Itu ada hubungannya dengan karma masa lampau, di mana dia pernah selingkuh atau istilahnya berhubungan seksual dengan orang yang bukan pasangannya. Itu akan bisa membuahkan perselingkuhan. Jadi, di kehidupan sekarang. Ya, membeli tahu lah ya jajan gitu istilahnya. Nah, itu pun adalah salah satu perbuatan yang dilakukan, buahnya adalah seperti itu. Diselingkuhi oleh pasangan. Oh gitu. Kalau misalnya sering kali seperti misalnya masa zaman sekarang kan anak-anak masa pacaran, giliran pacaran juga diselingkuhi, giliran sudah menikah ketemu suaminya juga diselingkuhi. Nah, seperti itu juga bisa jadi mungkin dulu dia selingkuh terus gitu ya, Bu ya. Atau dia jajan atau dia berhubungan itu dengan istri seksual, atau suami orang. Makanya jangan melakukan itu supaya tidak terjadi. Iya, pemirsa jangan ya pemirsa ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini, Bu, dia menikah, kemudian terjadi perceraian dalam kehidupannya sekarang. Nah, itu yang diperbuat di masa lampaunya seperti apa? Atau mungkin dia bisa jadi dulu juga pernah di masa yang lampau dia juga pernah bercerai, atau memang mungkin belum ketemu jodohnya, Bu? Ya, ini ada hubungannya dengan hukum karma tentunya kalau ada jodoh dan perceraian. Perceraian ini kalau tidak ada rasa benci, dendam, sakit hati, kemarahan, itu tidak menjadi masalah dalam arti memang karma itu sudah berbuah dan sudah selesai. Dan itu istilahnya terpotong dalam kehidupan sekarang. Selama tidak ada rasa benci, dendam, sakit hati. Karena kalau masih ada benci, dendam, sakit hati, cerai pula. Nyambung lagi nanti di kehidupan mendatang. Capek. Ya. Jadi apapun perasaan kita dengan orang-orang, jangan ada rasa benci, dendam, sakit hati, kemarahan, kebencian. Semuanya itu usahakan jangan. Kalau kita mau menyetop hubungan kita, ya sudah, kita rela, pasrah dan berkata, saya membayar apa yang pernah saya lakukan mungkin di kehidupan lalu bersama dia. Saya minta maaf. Di hati yang paling dalam tulus,
Jangan lagi ada rasa benci, dendam, sakit hati dan segalanya. Tapi itu kan susah, Bu. Jadi Susah, kan betul. Susah. kita kadang-kala ini. Tapi kalau kita melihat ke dalam batin, Mhm. kita dengan tulus kita memaafkan diri kita dan tulus memaafkan orang itu, siapapun yang pernah menyakiti kita, Mhm. itu akan selesai. Begitu siapapun itu. Ya. Oke. Karena hubungan kita ketemu dengan seseorang itu pasti ada hubungannya sebelumnya. Karena belum selesai ketemu lagi. Begitu terus muter-muter. Sampai Oke. kita tidak ada rasa apapun dengan orang-orang seputar kita. Yang ada malah kita membagi kebahagiaan kita buat orang-orang seputar kita. Oke, jadi kalau misalnya ya. misalnya Bu Brenda membagi dengan kebahagiaan dengan saya, bisa jadi di kehidupan yang akan datang saya tidak bisa ketemu lagi sama Bu Brenda gitu juga. Well, tergantung. Kalau karma itu tidak kuat, tidak ada hubungannya ketemu. Oke. Tapi kalau karma itu kuat, akan ketemu. Oke, ya baik. Kita Ya. tunda dulu. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Manage Your Mind akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind, dan pemirsa masih bersama Ibu Brenda yang pada kesempatan kali ini sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang bersama saya. Nah, baik Bu Brenda, kalau misalnya tadi tentang perselingkuhan ya Bu Brenda ya, kalau misalnya kita dihianati siapapun itu, mungkin juga dari keluarga, apakah itu juga ada unsur di kehidupan yang akan datang, yang masa yang lalu, maaf ya. Tidak lari. Biasanya keluarga itu terlahir bersama kita, dia lagi. Oh gitu. Nggak beda jauh-jauh. Misalnya bapak, ibu, anak, kakak, itu semua tidak lari. Suami, istri, tidak lari-lari dari yang lalu. Karma belum selesai, nyambung lagi. Karma belum selesai dalam sekarang, nyambung lagi. Itulah yang menjadi kemelekatan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Terus muter-muter. Karena karma ini kalau belum selesai, dia akan terus begitu, keluar lagi. Caranya memotong gimana Bu? Biar Memotong kita karma. misalnya tidak ketemu lagi sama orang Jangan itu. ada rasa benci, dendam, sakit hati, kemarahan, kebencian. Tidak boleh ada. Siapapun itu berarti. Kepada siapapun. Jadi kalau misalnya kita sama orang tua, kadang kita dimarahin sama orang tua, kita kan jengkel. Nah, bisa kan di kehidupan yang akan datang saya juga jadi anaknya orang tua saya di masa sekarang? Mungkin kalau masih terus rasa jengkel, kesel, benci, nah itu akan nyambung lagi. Makanya kalau udah dimarahin, kita mengerti, dengerin dulu apa yang membuat, apakah benar kadang-kadang orang tua kita ini ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif jangan diambil. Karena kalau itu jadi negatif, itu akan tersimpan pula di dalam pikiran kita. Menjadi energi-energi negatif. Tapi kalau dia memang punya poin yang positif, kita terima. Karena orang tua kita ini udah makan garam istilahnya, udah lebih banyak daripada kita. Nah mereka tahu. Jadi dengarkan orang tua kita, jangan pakai emosi dulu, dengarkan dulu. Nanti kalau dia yang tidak masuk akal, dia yang negatif, tunggu sampai dia reda, kita juga reda. Yang bisa saya ajarkan ke kamar mandi, cuci muka, atau mungkin mau nangis pada saat mandi, atau tarik nafas, gitu, 20 kali, masih jengkel kesel, tambahin 10 lagi, masih tambahin, lama-lama itu perasaan akan reda. Pada saat reda, kepala sudah dingin, baru bicara. Sebenarnya apa yang terjadi adalah begini. Jelaskan pada orang tua sehingga dia bisa paham. Dan kalau menurut saya yang begini adalah begini, ini adalah ini. Jadi kita jelaskan apa yang ada di dalam pikiran kita dan bilang, saya terima apa yang Bapak Ibu katakan, tetapi ada hal-hal di mana yang saya kurang setuju. Jadi pada saat kita sudah menerima, orang itu akan dindingnya itu turun. Pada saat kita bilang, Mama begini, Papa begini, otomatis benteng itu akan naik. Sudah sulit kita untuk tembus. Jadi pada saat orang tua kita marah atau pasangan kita, diem dulu. Dengerin, kalau kita bergolak, jangan ngomong. Jangan menjawab. Kita pergi dulu ke kamar mandi. Kita lepaskan dulu kekesalan itu, sudah reda baru bicara dengan orangnya, kepala dingin, hati dingin. Nah,
Kalau itu tadi tentang kita perbuatan kita dimarahi, kita yang jengkel. Kalau seandainya itu bukan karena itu sebuah kemarahan, jadi misalnya begini Bu Brenda, ada perbuatan buruk salah satu anggota keluarga kita yang itu seperti kebiasaan, dan itu menimbulkan ketidaksukaan di antara keluarga itu, baik mungkin itu orang tua dengan anak atau mungkin kakak dengan adik dan seperti itu. Nah, dan salah satu ini apakah juga harus melepaskan, sementara kadang kebiasaan itu terus diulang terus sehingga kita jengkel dan jengkel dan jengkel dan jengkel. Nah, seperti itu. Apakah itu juga kita juga harus melepaskan? Susah Bu melepaskan jengkel itu, kita masalahnya tahu gitu loh, Bu. orang itu berbuat itu pasti ada sebabnya. Sebabnya itu bisa digali lewat hipnoterapi atau meditasi. Jadi itu bisa. Jadi bisa mengetahui, oh karena itu saya berbuat seperti ini. Setelah mengerti kenapa penyebabnya, itu akan bisa melepaskan. Jadi kalau dia belum bisa melepaskan, dia harus mengerti dulu. Kenapa ya kira-kira kamu begini ya? Tanpa emosi, tanpa ego kepada saat mau ngomong sama dia. Nggak tahu memang udah begini misalnya. Iya seringnya gitu. Kalau dia tidak mau berubah, ya memang sudah tabiatnya begitu. Yang kita bisa lakukan ya sudah, memang orangnya begitu ya sudah. Mau bagaimana lagi? Jadi kita yang harus bisa lebih legowo lah gitu. Kita yang harus bisa menerima. Jadi dan orang biasanya kalau sudah tahu dia punya negatif, orang itu tahu sebenarnya. Apapun kejelekan kita, kita tahu kejelekan kita. Tapi tergantung kita mau berubah atau tidak. Siapapun kalau mau berubah pasti bisa berubah. Jadi siapapun itu, baik itu orang tua kita, kita harus bisa siap menerima apapun itu. Yang pertama kali kita memaafkan diri kita dulu. Tapi kadang kita juga tidak bisa memaafkan diri kita. Karena terbiasa memaafkan orang, tidak biasa memaafkan diri sendiri. Ini pentingnya supaya tidak ada rasa bersalah. Rasa bersalah yang disimpan, simpan akan bisa menjadi penyakit. Begitu. Orang stres, larinya ke lambung. Kenapa orang bisa sakit mah? Karena stres, dipikirin, nggak bisa keluar. Nah, jadi sakit lambung. Orang mah itu tidak lari dari pikiran-pikiran dia yang tidak bisa dia keluarkan, seperti per. Saya sering bilang, jangan perasaan-perasaan itu ditekan seperti per, satu hari dia akan mental. Jadi kalau kita ada rasa marah, kesal, ya kita tahu kenapa kita marah sama orang ini. Kita mengerti dulu, menyadari. Kalau kita sudah mengerti dan menyadari, kita akan maklum. Oh ternyata dia itu begitu karena masa lalunya sama orang tuanya bagaimana. Waktu kecil dia pernah trauma seperti itu. Jadi itu akan terbawa terus sampai dia sendiri menyadari. Jadi kadang-kala juga kita juga melakukan suatu perbuatan yang sangat konyol gitu. Itu kadang kita, kenapa ya tadi kok saya berbuat seperti itu di hadapan banyak orang misalnya kayak gitu. Jadi tidak bisa memaafkan diri sendiri seperti itu. Kadang-kala itu sering kali terjadi. Gitu. Jadi ya pada saat kita berdoa, kita bilang pada diri sendiri, kalau saya pernah melakukan perbuatan apapun kepada diri saya, memalukan diri saya, ya maafkan. Kalau tidak segera dihandle pada saat itu akan menjadi satu masa di mana dia menarik diri. Lama-lama tidak percaya diri. Itu yang bisa terjadi. Nah, ini yang sering saya ketemukan di dalam sesi saya. Begitu. Kalau saya dulu pernah ini, Bu. Saya belum pernah hipnoterapi. Saya belum pernah ikut ke sesi hipnoterapis ya, hipnosis ya, Bu ya. Nah, kemudian saya dulu pernah wipasana. Saya pernah menemukan suatu hal yang konyol dalam diri saya. Saya marah sama diri saya tentunya. Saya pegang, waktu itu saya pegang botol minuman. Saya remas, itu saya jengkel, saya remas. Sudah selesai, pelan hilang. Dan sampai sekarang saya kalau ingat kejadian itu tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa apapun. Apakah itu juga bisa dijadikan salah satu obat atau cara untuk menghilangkan kejengkelan? Apapun yang membuat kita melepaskan dengan cara tidak melukai orang lain. Kalau itu yang diperes adalah
yang direjeng itu adalah botol minuman, itu tidak menyakiti siapapun. Tapi yang sering terjadi adalah kita menyakiti orang-orang yang menyayangi kita seputar kita. Jangan lakukan itu kepada keluarga, sahabat, itu akan menjadi luka. Jadi kalau itu mau dilakukan misalnya merejeng itu botol tadi dan rasanya sudah lega, artinya tidak ada lagi rasa bersalah. Oke. Dan terlepaslah dari masalah. Begitu cara melepasnya seperti itu ya? Bisa, itu salah satunya. Oke, iya. Baik. Hobi adalah ya. salah satu yang baik untuk menyalurkan. Oh gitu, oke. Ya, baik Bu Brenda, karena waktu juga sudah akan habis, hampir saja kita sudah melewatkan banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan kepada Ibu, pertanyaan yang ada seputar saya, mungkin juga di pikiran pemirsa juga. Nah, sekarang yang terakhir adalah pesan-pesan Ibu Brenda kepada pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Ya. Jadi yang bisa saya sarankan adalah hati-hati dengan apa yang kita katakan, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, hati-hati dengan apa yang kita perbuat. Karena itu akan menjadi satu karma atau perbuatan yang akan berbuah nantinya. Jadi banyak-banyaklah, biarpun kita berpikir, mendoakan, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya uang. Kita berdana pikiran membahagiakan. Dalam arti semoga apa yang saya perbuat sekarang ini membantu orang-orang untuk merasakan kebahagiaan. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kadang-kadang banyak makhluk-makhluk tidak terlihat. Dan mereka ikut berbahagia. Dan itulah salah satu bentuk pikiran dana yang kita berikan. Dengan perbuat kata-kata, hati-hati dengan kata-kata kasar. Karena itu akan kembali lagi pada kita. Jadi kita harus apapun yang kita ingin katakan, kita tahu apa yang ingin kita katakan. Sehingga kita tidak menyakiti siapapun di seputar kita. Jangan menyakiti anggota keluarga atau orang sekalipun kita tidak kenal. Jangan memarahi, memaki, karena itu ada akibatnya. Mulutnya bisa jadi bau, tidak dipercaya. Itu adalah buah dari kita suka marah-marah. Salah satu tadi yang sudah kita bahas, wajahnya tidak cantik misalnya. Itu juga adalah akibat dari suka marah-marah. Jadi itu dari kata-kata dan dari perbuatan. Itu pun yang harus dijaga supaya kita jangan melakukan perbuatan yang melanggar kemoralan. Kemoralan itu ada 5 hal. Yaitu tadi jangan membunuh atau menyakiti, jangan mengambil barang yang tidak diberikan, jangan melakukan hubungan-hubungan yang salah dalam arti dengan pasangan lain, orang lain, yang jajan tadi, menyiksa, itu termasuk KDRT, itu adalah salah satu pelanggaran sila. Dan berbohong atau memecah belah orang, gosip, dan juga makan makanan atau minuman yang menyebabkan ketagihan, narkoba, apapun, alkohol itu termasuk. Jadi kelima dasar ini yang menjadi pagar kita. Dalam perbuatan, pikiran dan kata-kata ini harus kita jaga sedikitnya. Karena kalau sudah melihat begitu banyak karma-karma buruk yang berbuah di orang-orang yang pernah saya tangani, saya sendiri pun jadi hati-hati. Saya makanya sangat menjaga kelima kemoralan ini. Karena saya sudah tahu akibatnya apa. Jadi kalau kita sudah tahu akibatnya apa, kita tidak mau melakukan itu. Jadi hati-hati dengan pikiran, kata-kata, perbuatan. Jagalah semua ketiga hal ini dan selalu dalam hal yang positif. Berusaha berpikir, berbuat, berkata-kata sesuatu yang positif. Jadi jangan memberikan yang negatif kepada siapapun seputar kita. Karena itu akan kembali lagi pada kita. Iya, baik, luar biasa sekali. Ya Bu Brenda, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah bersedia meluangkan waktu yang sangat yang super sibuk. Bisa dikatakan Ibu kan sibuk sekali dari Senin sampai dengan hari ini kan masih ada sesi hipnosis. Iya, baik, terima kasih banyak juga atas waktunya. Dan pemirsa, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan saya Sinta mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.